AI itu artificial intelligence. Kalau secara spesifik, cerdas yang dibuat. Jadi AI itu adalah meniru cara manusia menyelesaikan masalah. Ya, masalah privasi itu menjadi isu penting ya dalam AI. Tetapi ada hal-hal memang yang tidak bisa kita indahkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di podcast Himatik FT UNM. Halo semuanya penonton setia podcast Himatik FT UNM. Gimana nih kabarnya? Semoga selalu sehat dan penuh semangat. Bersama saya Hibsan Rijal, dan di sini saya tidak sendiri tetapi ditemani oleh rekan saya. Saya Muhammad Zaki Adi Singasawan. Salam teman. Ya, di sini kita akan menemani kalian untuk melakukan podcast Himatik FT UNM episode ketiga. Tidak terasa ya sudah episode ketiga, dan kali ini kita akan membahas topik yang tak kalah penting dan tak kalah menarik dari topik-topik sebelumnya. Nah, namun sebelum itu, di sini sudah kehadiran narasumber kita yang luar biasa. Boleh nih Bapak perkenalkan diri dulu terlebih dahulu, aktivitasnya apa, biar teman-teman yang lagi nonton juga bisa tahu Pak. Baik, terima kasih adik-adik mahasiswa, Bapak Ibu yang hadir dalam kegiatan hari ini. Perkenalkan, nama saya Yuyun. Saya hari-hari meneliti ya saya sebagai peneliti di Badan Riset Inovasi Nasional di Organisasi Riset Elektronika dan Informatika di Pusat Riset Sains Data dan Informasi. Jadi pusat riset saya home base-nya itu di Bandung ya. Di Bandung. Jadi jadi kegiatan untuk datang untuk kegiatan ini gitu ya. Sama ada beberapa kegiatan lain gitu ya. Wah, luar biasa sekali Bapak. Terima kasih Bapak, selamat datang di podcast kami. Jadi Bapak Yun ini adalah seorang peneliti Badan Riset Inovasi Nasional. Iya, betul ya Pak? Betul, saya spesifik keilmuan saya itu terkait dengan pemrosesan bahasa alami. Kalau dalam natural language processing ya. Saya riset tentang pemrosesan teks, pemrosesan suara gitu ya. Dan terkait dengan objek yang diproses oleh manusia, yang dibuat oleh manusia ya. Ya, pemrosesan gambar, pemrosesan teks, pemrosesan spesifik natural language processing. Tapi dalam 2 tahun terakhir ini saya risetnya spesifik ke pemrosesan bahasa-bahasa yang punah gitu ya, pemrosesan bahasa-bahasa daerah gitu ya, bahasa daerah ya, karena ini menjadi penting ya, karena di Indonesia itu banyak budaya, banyak bahasa, dan itu mengalami kepunahan. Ya, sehingga riset-riset ini kajian-kajian kami lebih mengarah ke sana, bagaimana bahasa-bahasa daerah itu punya proporsi yang sama dengan bahasa-bahasa Indonesia yang sumber dayanya banyak ya, bahasa Indonesia, sehingga bahasa daerah itu jangan kita tinggalkan, karena itu merupakan warisan juga yang perlu kita perlu lestarikan juga ya, perlu dikembangkan lebih dalam. Dari kajian itu, riset-riset terkait AI secara umum ya, saya spesifik ke pemrosesan bahasa-bahasa yang punah, gitu ya. Dari riset budaya, riset bahasa, tetapi dalam pendekatan AI. Wow, luar biasa nih Pak. Ya. Sejalan dengan aktivitas Bapak nih. Nah, dan hari ini kita akan bahas topik yang super relevan dan ramai diperbincangkan oleh masyarakat, akademisi, industri, sampai ke kalangan-kalangan pemuda nih Pak. Pasti teman-teman sudah tahu nih topiknya apa. Ya, artificial intelligence, ancaman atau kesempatan. Ya, tadi Bapak sudah menjelaskan mengenai Bapak adalah seorang peneliti dari Badan Riset Inovasi Nasional. Tadi di sini mungkin bisa dijelaskan Pak, Badan Riset Inovasi Nasional itu apa? Mungkin bagi teman-teman yang belum tahu, bisa dijelaskan. Jadi
uh, Badan Riset BRIN itu adalah peleburan ya dari beberapa lembaga penelitian, baik itu di kementerian maupun itu yang awalnya terpisah ya, kayak seperti LIPI, Batan, itu kan BPPT ya, BPPT yang fokus ke penerapan teknologi. Dulu itu kan terpisah-pisah ya, yang khusus periset ya di LIPI, khusus penerapan teknologi di Batan gitu ya. Sehingga BRIN itu disatukan menjadi satu lembaga nasional yang fokus mengurusi masalah penelitian. Beda ya sama kalau perguruan tinggi itu fokusnya kepada tridharma ya, mengajar, pengabdian, sama penelitian. Ya, di BRIN itu kan fokus hanya kepada penelitian, gitu. Wow, luar biasa keren nih Pak. Nah, langsung aja nih Pak ke intinya nih. Ya, Berbicara tentang AI. Saya mau tanya nih Pak, apa sih sebenarnya AI itu? Secara dasar nih Pak, mungkin ada beberapa teman-teman yang di sana yang nonton cuma taunya make tapi nggak tahu apa sih itu AI. Oke, baik, makasih ya. Ya, AI itu artificial intelligence ya. Bahasa Indonesia itu kecerdasan buatan. Ya. Kalau secara spesifik cerdas yang dibuat, gitu. Jadi AI itu adalah bidang ilmu, salah satu bidang ilmu yang menyelesaikan masalah dengan bidang ilmu untuk menyelesaikan masalah seperti manusia menyelesaikan masalah, gitu ya. AI itu adalah salah satu bidang ilmu yang menyelesaikan masalah meniru cara manusia berpikir, gitu ya. Jadi salah satu bidang ilmu ya. Jadi di dalam AI itu banyak bidang-bidang ilmu, banyak sub-sub bidang seperti sistem pakar, gitu, sistem penunjang keputusan, natural language processing, computer vision, kemudian ada machine learning, ada deep learning. Itu adalah sub-sub bidang dari AI itu sendiri. Jadi AI itu adalah bidang keilmuan ya bidang keilmuan bagaimana menyelesaikan sesuatu persoalan meniru cara manusia menyelesaikan masalah seperti itu. Itulah sehingga AI itu kecerdasan buatan ya, cerdasnya itu adalah objeknya itu dibuat gitu ya, dibuat meniru cara manusia menyelesaikan masalah. Itu sehingga dibilang kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan. Tapi apakah itu AI itu Pak bisa meniru 100% seperti kecerdasannya manusia? Ya, kalau saya bahas dulu ya satu-satu ya. Jadi AI itu tidak terpisah dengan machine learning. Ya, kalau AI itu fokus kepada bagaimana mengajarkan sebuah objek agar bisa berpikir seperti manusia, machine learning ini adalah caranya, metodologinya. Ya, metodologi yang diajarkan kepada AI bagaimana dia bisa bertindak seperti manusia. Itu machine learning ya. Jadi di machine learning itu di situ banyak metodologi, banyak algoritma. Karena di machine learning ya. Kalau orang belajar machine learning, pasti orang belajar tentang supervised learning, unsupervised learning gitu ya. Model-model klasifikasi, model prediksi, model estimasi, model-model clustering gitu ya. Jadi ada salah satu bidang, ada salah satu algoritma di machine learning itu yang disebut dengan artificial neural network. Jadi artificial neural network itu memang matematikanya atau cara penggunaan algoritmanya itu meniru bagaimana cara manusia berpikir. Jadi neural network itu adalah otak manusia yang dimatematikkan sebenarnya. Gitu. Sehingga pertanyaannya apakah AI bisa meniru seperti manusia? Ya memang AI itu ya otaknya manusia. Untuk khusus neural networknya ya, yang saya maksud itu bukan masalah bukan masalah knife byte, decision tree, algoritma mesin algoritma klasik ya. Yang core-nya hanya probabilitas, tapi neural network itu adalah memang dia dibuat itu meniru cara manusia berpikir. Dari neural network itu adalah
otak manusia yang dimatematikkan, sehingga cara berpikir menyelesaikan masalah itu sama seperti manusia menyelesaikan masalah, kurang lebih seperti itu. Sehingga kalau pertanyaannya apakah AI itu bisa meniru manusia, iya pasti bisa. Ya karena cara menyelesaikan masalah itu memang cara manusia yang dipakai, cara berpikir manusia yang dipakai. Tapi spesifik saya di algoritmanya itu ya, artificial neural network, atau di dalam bahasa Indonesianya itu jaringan saraf tiruan, gitu. Dan yang menarik nih Pak, perkembangan AI itu semakin cepat dan sudah kita bisa lihat dari smartphone, kamera, bahkan sekarang itu mobil otonom sudah pakai AI. Nah Pak, sebenarnya secepat apa perkembangan AI secara global dan bagaimana posisi Indonesia sendiri dalam mengikuti arus ini Pak? Baik, sebenarnya AI itu kan sejak tahun 50-an ya, sudah ada. Kalau kita bahas cerita tentang klasik algoritma klasik gitu ya. Ya memang pada saat ini kan bersamaan dengan penemuan komputer ya, pada saat itu di tahun 1950-an. Pada saat ditemukan komputer, kemudian komputer digunakan untuk memproses data. Kemudian untuk memproses data itu harus ada prosedurnya. Yang kita sebut sekarang itu adalah algoritma. Sebenarnya algoritma adalah prosedur cara menyelesaikan masalah secara sistematik, secara logik dan sistematik atau terstruktur. Ya, sehingga pada saat komputer itu dibuat, untuk memprogram komputer itu harus mengikuti aturan-aturan secara terstruktur, secara sistematis. Bagaimana komputer itu sehingga bisa bekerja. AI klasik itu fokus kepada, mungkin kalau adik-adik baca sejarah AI, bagaimana catur bisa mengalahkan manusia. Memang AI pada awal-awalnya itu dibuat untuk game, bagaimana antara satu dengan yang lain menyelesaikan sesuatu masalah antara objek dan manusia diadu, sebenarnya siapa yang pintar dan sebagainya. Kemudian masuk era machine learning ya. Era machine learning ditandai dengan algoritma yang lebih didominankan oleh probabilitas, meskipun deep learning saat ini AI sekarang adalah probabilitas juga, tetapi ada prinsipnya AI yang bekerja pada masa itu dengan yang bekerja saat ini, proses penyelesaian masalahnya itu, metodologi yang digunakan untuk menyelesaikan masalah itu sudah sangat berbeda. Sudah sangat berbeda dari sisi cara bagaimana cara masalah itu diselesaikan gitu. Nah Pak, ini bagian yang mulai bikin orang itu was-was nih Pak. Ada isu AI menggantikan pekerjaan, ancaman privasi sampai defect. Nah menurut Bapak, seberapa besar ancaman AI terhadap lapangan pekerjaan manusia di masa depan? Kita sudah lihat Pak, misalnya editor sudah digantikan sama AI. Sekarang orang-orang gampang membuat poster, tinggal kasih keterangan, posternya sudah jadi Pak. Nah menurut Bapak bagaimana dari sudut pandang Bapak sendiri? Ya, kalau kita lihat revolusi industri ya, revolusi industri dari pertama bagaimana kereta api dijalankan, mesin uap, kemudian penemuan listrik, segala macam. Kan ini yang create adalah industri ya, persoalan industri yang tadinya banyak orang-orang dipekerjakan, kemudian diganti oleh mesin. Kemudian ini kan berangkat dari riset ya, lahir dari riset, lahir dari penelitian-penelitian yang ada, sehingga sebenarnya revolusi industri itu kan yang berevolusi itu adalah yang ada itu adalah inovasi yang dihadirkan, sehingga ketika inovasi itu hadir, sehingga ada harus yang dikorbankan. Ya, kita melakukan inovasi, banyak pekerjaan yang tadinya dikerjakan oleh manusia ini mulai tergantikan oleh mesin-mesin. Sebenarnya kalau mengapa perlu mesin sebenarnya ya, karena ini kan terkait dengan industri ya. Manusia itu kan punya sisi keterbatasan, harus istirahat, harus tidur, ya harus didirikan macam-macam lah. Tapi kan mesin itu dia bisa bekerja 24 jam ya.
ya 24 jam. Tetapi meskipun AI juga menggeser banyak pekerjaan yang tergantikan oleh mesin, tetapi di lain sisi juga kita melihat AI itu menciptakan kerjaan-kerjaan baru, gitu ya. Orang-orang menciptakan pekerjaan baru yang di lain sisi itu tergantikan, tetapi dia menciptakan lagi pekerjaan baru yang di dalamnya ada juga manusianya, gitu ya. Cuma AI itu adalah proses pergantian cara bekerja. Memang kita lihat faktanya ya, yang tadinya harus butuh 1 orang, tetapi kemudian bisa membutuhkan hanya 1 orang, 2 orang yang mengontrol, anggaplah robot yang mengontrol itu. Tapi ternyata di lain sisi, kayak meskipun itu yang tadi itu sudah tidak dipekerjakan, tetapi ternyata AI itu juga itu menciptakan kerjaan-kerjaan baru yang membutuhkan orang itu di dalam pelaksanaan. Itu sesuatu memang efek dari teknologi ya, inovasi itu pasti ada tubalnya ya. Salah satunya karyawan segala macam. Tapi di lain sisi juga ada manfaatnya. Banyak orang mendapatkan manfaat dari AI itu. Jadi ya saya berpikir ya ini adalah ya memang tidak bisa kita tantang itu ya. Ya karena memang saat ini dunia itu menginginkan inovasi, sehingga efek dari inovasi itu yang kemudian dikapitalisasi di industri ya akan bermuara kepada banyak tenaga kerja itu yang tidak digunakan, gitu ya. Nah, tadi sudah dijelaskan Pak, seberapa besar ancaman AI terhadap lapangan pekerjaan manusia di masa depan. Tapi menurut Bapak, seberapa besar ancaman AI terhadap kecerdasan intelektual seorang? Iya, betul. Kalau kita lihat sekarang Pak, misalnya kita mau cari tugas, kita buka CCTV itu bisa menurunkan kecerdasan intelektual. Bagaimana itu? Betul ya. Memang ya, pertama kan otak kita itu, kalau orang belajar machine learning itu selalu ada yang diajar ya. Data, kita akan mengajar data terus. Ngajar data, mentraining, istilahnya kita mentraining data supaya model itu memahami. Ini apel, ini sapi, ini kucing ya. Bisa dibedakan bahwa antara sapi dan kerbau. Bisa dibedakan karena itu melalui proses yang disebut dengan training ya. Kita latih itu model menggunakan model AI. Kemudian apa tadi namanya? Ancamannya Pak? Ya, bisa dengan intelektual. Ya, sementara itu otaknya AI ya. Otaknya AI dia dilatih terus dengan data, diajarkan dengan data. Kemudian manusia itu untuk melatih kecerdasannya itu harus membaca buku, itu harus baca, kemudian dia pahami, kemudian dia analisis, gitu ya. Ya proses ini mulai hilang ketika dengan AI. AI itu kita tidak berpikir lagi. Contoh anggaplah saya menyebut produk GPT ya generate pre-trained transformers. Itu ya kapan kita bertanya ke AI itu ya langsung dia memberikan kita jawaban. Jadi proses pemikiran itu ya itu tidak terjadi lagi. Berbeda seperti kita membaca itu kan banyak kita mendapatkan insight ya. Kita ada proses analisis, mencoba memahami apa sebenarnya yang kita baca gitu ya. Ya itu kemudian hadir kita menginform sebuah perintah di model AI itu AI memberikan jawaban. Dan kita hanya tugas kita ketika AI itu hadir, ketika hasil prompt itu ya kita hanya melihat benar tidak, salah atau tidak, saya edit bagian mana, segala macamnya. Jadi kita hanya berada pada domain itu. Kita hanya bertindak sebagai mengecek ini benar atau salah, bukan lagi orang yang terlibat secara langsung memahami, menghasilkan informasi itu, sehingga informasi itu bisa menjadi sesuatu hal yang menjadi nilai ilmu atau pengetahuan seperti itu. Ya pada prinsipnya
Ya kalau otak itu manusia tidak diasah dengan baik, untuk mengasah otak itu kan membaca gitu ya, menghafal, mengamati, kemudian menganalisis itu ya. Itu proses itu sudah hilang ya sejak adanya AI itu ya. AI apa generatif AI ya, generatif AI. Itu. Jadi akan membahayakan itu. Kalau ditanya membahayakan ya pasti sangat. Saya pendidik AI itu sangat melihat itu sangat membahayakan karena menghilangkan bagian penting dari manusia itu yang tadinya untuk mendapatkan pengetahuan itu kita butuh proses ya, yang kemudian setelah itu butuh analisis atau segala macam, yang kita kemudian di memori kita melakukan proses itu, ini sudah tidak, kita hanya bertindak mengecek benar salah edit apa segala macam, hanya seperti itu sebenarnya bahayanya. Tapi di lain sisi juga AI itu punya manfaat ya. Manfaat kita bisa bekerja secara paralel ya. Saya mengerjakan sesuatu, saya pada kondisi tertentu saya bertanya tentang anggaplah tentang machine learning. Ya kemudian saya bisa bertanya yang lain lagi. Saya bisa bertanya 2 objek atau 3 objek yang berbeda dalam satu prompt. Artinya memudahkan kita kerja-kerja yang selama ini yang kita anggap sulit. Ya saya bahasa Inggris kurang bagus, tetapi ketika AI sangat membantu saya berbahasa Inggris gitu ya. Saya menyusun kalimat kurang bagus. Jadi AI saya fungsikan untuk membantu menyusun kalimat yang baik itu seperti apa. Tapi tidak serta-merta saya langsung saya ngambil analisis, baca dengan baik. Jadi ketika baca itu saya dulu ngambil keputusan. Ya kalau banyak saya istirahat lagi 10 menit, 20 menit kemudian baru baca, oh ternyata keliru gitu ya. Karena AI itu ya rawan dengan halusinasinya ya. Sangat rawan dengan halusinasi karena pengetahuan ya AI itu sebenarnya kalau dilihat dari basicnya ya, AI itu bukan mesin pencari fakta ya, tetapi mesin pencari informasi berdasarkan statistik. Begitu. Karena dia berdasarkan statistik, berarti data itu sangat mempengaruhi. Jadi karena kalau datanya bagus, datanya kuat, itu ya pasti hasil generate-nya itu akan bagus. Tapi yang perlu divalidasi pada saat AI itu, model-model AI itu diajarkan datanya apakah bagus, valid, benar atau tidak. Karena kalau tidak, dia akan menciptakan pengetahuan-pengetahuan baru yang salah. Gitu. Itu akan menjadi konsumsi publik. Saya kasih contoh ya. Mengapa AI itu sangat berbahaya ya? Berbahaya karena di lain sisi menggerus pemikiran kita menjadi dangkal ya. Ya karena proses-proses yang secara alami manusia lakukan itu tidak dilakukan lagi. Itu sudah berpindah ke AI itu. Misalkan kami yang meriset terkait dengan pengurusan bahasa daerah. Ya mungkin Anda yang dari manapun yang bisa menguasai bahasa daerah apapun, anggaplah orang-orang dari Makassar ketika bertanya ke AI, apa bahasa Makassarnya ini? AI itu akan menjawab. Ya orang kalau percaya dengan AI, orang akan beranggapan bahwa ini kayaknya terjemahan bagus. Ternyata itu salah. Kalau dia menganggap ini terjemahan yang bagus, maka pemikiran itu, pengetahuan itu terkonstruksi, berubah. Yang tadinya benarnya seperti ini, tapi karena orang menganggap itu AI adalah benar, maka dia percaya bahwa itu bahasa Makassar adalah ini. Ternyata itu salah, gitu. Jadi AI itu akan menciptakan pengetahuan baru yang secara sains itu tidak ada, tidak terbukti. Dikhawatirkan itu akan menciptakan pemahaman baru yang tadinya salah, kemudian orang akan konsumsi ini adalah benar. Nah, itu yang dikhawatirkan karena AI itu bekerja berdasarkan statistik data. Oke, bukan statistik data karena makanannya adalah data. Kalau datanya bagus, berkualitas, itu saya pikir hasilnya bagus. Nah, tapi kalau datanya buruk, pasti dia akan memberikan informasi. Tapi informasi itu AI itu tidak bisa memverifikasi bahwa informasi yang diberikan dari kita ini benar atau tidak. Tapi dia hanya mengambil statistiknya, bahwa datanya seperti ini hasilnya tepat begini dan lain sebagainya. Tadi yang disebut Bapak mengenai data. Nah, bagaimana Pak dengan masalah privasi dan keamanan data? Karena ada contoh kasus Pak, misalnya saya mengirimkan data saya
Misalnya saya mau kerja ini start, kemudian saya tinggal copy paste data-data pribadi saya search di GPT. Apakah data-data saya yang saya cari di ChatGPT itu aman atau bagaimana? Bisa. Dan ya ini secara alami manusia ya, selalu pengen instan, pengen lebih cepat menyelesaikan sesuatu itu apa segala macam. Ya masalah privasi itu menjadi isu penting ya dalam AI. Mengapa menjadi penting? Karena AI itu untuk memfilter bisa sebenarnya ya, memfilter data privasi apa segala macam. Tetapi ada hal-hal memang yang tidak bisa kita indahkan ya dari privasi itu. Saya kasih contoh begini. Privasi terkait dengan orang, saya misalkan melakukan membuat email gitu ya. Ada email masuk, kemudian email itu saya copy, kemudian saya paste di GPT, sedang GPT saya tolong bantu saya membalas email ini, gitu ya. Ketika email itu dibalas, ada dua sebenarnya yang dikorbankan. Pertama si pengirim email, ya karena pasti kita copy mentah-mentah itu ya. Copy siapa pengirimnya, emailnya apa, kemudian dari mana asalnya, kemudian ketika saya membalas seperti ini, kemudian dia dibalas secara langsung kan, itu yang kita explore ke AI itu adalah privasinya itu orangnya. Meskipun itu datanya tidak terlalu penting ya informasi emailnya, tetapi yang penting di sini adalah siapa yang email itu. Ya ini dikhawatirkan ketika orang menggunakan AI melakukan prompting, melakukan sesuatu yang menyertakan identitasnya, profil orangnya, misalkan namanya, pekerjaannya apa, gajinya berapa, alamatnya di mana, anaknya berapa, sekolah berapa, di kelas berapa sekolah. Ya secara tidak langsung itu akan menjadi pengetahuan baru AI. Tetapi ya dalam AI itu sekarang itu kan kita mikir, mengapa AI itu cerdas ya? Cerdas dalam artian bahwa coba Anda tanya AI dengan GPT, bagaimana cara membuat band? Pasti GPT tidak akan jawab itu. Ya, mengapa GPT tidak mau jawab? Sebenarnya GPT itu sudah melalui AI sekarang itu sudah melalui proses yang disebut dengan human feedback ya. Kalau dalam pemodelannya itu kita menyebutkan human reinforcement learning. Itu proses membimbing model agar menghasilkan informasi yang tepat dan benar. Jadi kan proses ketika AI, model-model AI anggaplah GPT itu di training, data mentah, mungkin sudah datanya itu kan dari Common Crawl, buku-buku yang open access, dari Wikipedia, data-data itu kan. Kemudian data itu di training menggunakan algoritma tertentu, menggunakan transformers, kemudian di training, setelah di training, kemudian diuji. Buatkan saya kalimat terkait dengan sesuatu yang negatif misalkan. Kemudian AI menjawab. Maka kemudian diberikan pembenaran yang disebut dengan human feedback gitu ya. Jadi yang benarnya seperti ini. Jadi pada prinsipnya kita ingin menyatakan kalau ada pertanyaan seperti ini, kamu jangan jawab begini ya, begini harus jawabnya. Gitu. Jadi sudah ada proses membimbing. Human reinforcement learning itu proses membimbing model agar menghasilkan informasi yang baik, yang positif. Gitu ya. Makanya ketika teman-teman bertanya yang terkait negatif di AI itu, dia pasti nolak itu. Karena memang dia sudah diajarkan itu ya. Yang melalui konsep fine tuning ya. Fine tuning kita berikan pengetahuan spesifik terhadap model base model itu, pre-train model itu dengan menambahkan pengetahuan baru. Kemudian ketika kita menambahkan data yang baru, kemudian model itu kita uji lagi. Kita uji yang melibatkan pakar, orang ahli, gitu ya, orang ahli, kemudian orang itu akan memverifikasi jawaban ini benar atau tidak. Istilahnya kita berikan flag ya. Flag itu proses memberi kata-kata itu, ini kata-kata buruk, ini kata-kata formal, ini kata-kata tidak formal, ini kata-kata yang bagus kalau kamu berkomunikasi sama orang tua apa segala macam. Ya itu sebenarnya yang jadi seiring berjalannya waktu AI, model-model AI juga itu
dibimbing oleh manusia langsung untuk menghasilkan informasi. Tapi pada prinsipnya ketika yang namanya kalau kita nemukan bias itu tetap ada ya. Bias itu ada, berarti pada prinsipnya kalau ada bias yang sudah ada ketika kita prompt, kita menghasilkan informasi dari prompt itu, ya pada prinsipnya kalau ada yang negatif berarti itu akan menjadi pengetahuan baru bagi si pembuat si yang membangun model AI-nya bahwa ada kesalahan-kesalahan seperti ini. Nanti kemudian akan diperbarui lagi. Nah, seperti itu. Nah, tadi nih Pak, saya dengar kalau nanti AI akan memunculkan lapangan kerja baru, namun melibatkan manusia. Nah, saya ingin bertanya nih Pak, pekerjaan apa yang Bapak prediksi paling cepat terdampak oleh AI dalam 5 tahun ke depan, dan peluang apa saja yang bisa dimanfaatkan oleh generasi muda di era AI ini Pak? Betul ya. Ya, pertama kan bagi saya tuh AI itu inovasi ya, terlepas dari plus minusnya ya. Jadi ini sebagai inovasi. Kemudian saat ini banyak memang pekerjaan yang memudahkan kita untuk bekerja menggunakan AI. Ya misalkan seorang yang sebelumnya tidak pintar mendesain, dengan AI yang penting dia punya kreativitas, punya gagasan, punya ide, objek yang saya jadikan seperti ini, seperti apa, saya ingin objeknya seperti ini, saya tinggal bilang ke AI, tolong buatkan saya objeknya yang di atasnya ada awan, tidak ada rumah, dan lain sebagainya. Itu AI akan buat. Artinya mereka yang secara keilmuan tidak memahami itu bisa mendapatkan pekerjaan baru untuk mereka ini. Nah, tantangannya sebenarnya untuk pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya membutuhkan proses yang cepat, itu AI saya pikir akan hadir lebih bagus. Tapi ada memang pekerjaan-pekerjaan seperti dokter itu memang nggak bisa ya. Saat ini masih dalam proses perbaikan dari data-data itu, karena mengapa dokter itu belum tergantikan ya. Ya karena ini terkait dengan hidup matinya orang. Begitu ya, sehingga harus berhati-hati ketika menggunakan AI itu ya. Model-model AI itu pada bidang-bidang spesifik ya. Tapi kalau yang sifat-sifatnya umum, pencarian, membuat tugas, menyelesaikan tugas-tugas harian kita dan lain sebagainya, itu akan mempermudah. Jadi pekerjaan-pekerjaan artinya akan tercipta banyak pekerjaan-pekerjaan baru yang akan tercipta yang orang punya basis keilmuan itu rendah. Nah itu. Tapi di lain sisi basis memaksa kita untuk selalu berinovasi sebenarnya untuk AI itu sendiri gitu. Nah sekarang nih Pak, mungkin untuk belajar AI tidak harus masuk ke jurusan IT ya Pak. Kita sudah ada bantuan ChatGPT dan sebagainya, banyak AI, banyak media pembelajaran yang bisa kita gunakan. Nah selanjutnya saya mau bertanya nih Pak sama Bapak. Karena dulu belajar AI ini belajar menggunakan tools AI-nya atau belajar membangun model AI-nya? Mungkin gimana ya terjelasannya? Menggunakan tools-nya ya? Menggunakan tools ya. Nah langkah awal apa yang bisa mahasiswa lakukan jika ingin belajar AI? Oke. Ya. Jadi AI itu kan kalau orang belajar komputer ya, orang belajar komputer di semester 1, semester 2 itu pasti belajar tentang algoritma dan pemrograman. Ya orang belajar. Mengapa harus belajar algoritma dan pemrograman? Karena algoritma itu akan teknik atau cara menyelesaikan sesuatu secara terstruktur logik ya. Jadi kita ingin mengajarkan sesuatu objek itu secara logik ya, secara terstruktur ya. Pertama itu yang dipelajari itu algoritma dan pemrograman. Kedua, kalau adik-adik juga yang semester 1, semester 2, mungkin sekarang semester akhir, pasti belajar tentang statistik dan probabilitas. Ya karena AI itu ya statistik dan probabilitas sekali. Ya nilai-nilai yang dihasilkan itu adalah hasil probabilitas dari statistik dari data-data yang ada, yang diakumulasi, yang diproses sedemikian rupa, kemudian menghasilkan output seperti itu. Jadi AI
statistik dan probabilitas itu untuk karena informatika itu ya sangat ya matematika sekali gitu ya. Kemudian belajar tentang belajar tentang Python. Gitu. Python. Tapi saya tidak menyarankan ya bagi yang mau belajar yang pemula, karena Python itu konsep bagi mereka yang sudah paham model. Bagi orang yang sudah paham model. Mengapa? Karena jika kita memodelkan sesuatu menggunakan Python, anggaplah saya menggunakan NetBIOS misalkan ya. Saya mau klasifikasi sebuah mengklasifikasi objek, apakah ini buah atau bukan ya. Jadi ini apel atau bukan apel. Saya menggunakan algoritma yang anggaplah saya menggunakan KNN misalkan ya, untuk mengklasifikasi objeknya itu. Ya kalau di Python ya saya tinggal import library-nya. Saya tidak paham mengapa bisa jadi seperti itu. Secara metodologi ya. Ya karena Python itu kumpulan library yang sudah orang set up, sudah di packing seperti sedemikian rupa sehingga ketika saya punya data mengklasifikasi, saya tinggal menggunakan Python, saya install library, kemudian dengan model itu, dengan data itu saya bisa klasifikasi dengan model itu. Jadi itu bagi mereka yang sudah paham metodologi. Tetapi kalau yang dasar, yang awal-awal orang belajar komputer, ya belajar algoritma kalau pemrograman itu Java, C, gunakan itu ya. Jangan baru belajar pemodelan langsung gunakan Python. Saya sarankan tidak ya, karena sebentar itu akan pusing. Kenapa nilainya begini? Dari mana ini sebenarnya? Itu agak sulit di Python itu dijelaskan seperti itu. Jadi belajar matematikanya, kalau sudah paham pemodelannya, biar Anda gunakan Python tidak apa-apa. Ya, karena kalau kita menggunakan pemrograman non Python, ya matematika itu kan kita akan ketik menjadi baris-baris kode ya, script itu. Sehingga kita mengetahui, oh ini dari sini, oh ini awalnya begini, ini dari sini, dan sebagainya. Jadi kita mempelajari bagaimana model itu berjalan sebenarnya. Kalau Anda menggunakan Python script, itu tidak terjadi. Itu terjadi mungkin hanya bagian-bagian tertentu saja yang hanya bagian kecil saja yang membuat kita bisa mempelajari pemrograman. Jadi belajar algoritma dan pemrograman, belajar tentang statistik dan probabilitas, dan belajar bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman itu menjadi penting karena basis bahasa pemrograman itu adalah algoritma dan pemrograman. Algoritma itu bahasa algoritma. Nah intinya kalau mau menyelesaikan sesuatu itu pikir serasional mungkin ya, serasional dan sistematis mungkin, sestruktur sistematis mungkin itu ya kalau bagaimana cara menyelesaikan masalah ya dalam pemodelan itu. Pada prinsipnya kan pemodelan itu adalah masalah yang kita mencoba selesaikan. Algoritma hadir untuk menyusun masalah-masalah itu, bagaimana cara menyelesaikannya. Nah, gitu. Intinya itu belajar itu. Mungkin ada yang lain ya, belajar aljabar linear, belajar matematika diskrit untuk computer vision atau segala macam. Jadi karena memang informatika itu ya basis keilmuannya itu ya matematika. Ya kenapa matematika? Karena ya kita bayangkan kalau kita ingin menjelaskan sesuatu berdasarkan, kalau notasi flowchart itu kan ada notasi algoritma itu kan ada flowchart, ada pseudocode, ada deskriptif. Ya bayangkan kalau masalah algoritma Anda deskripsikan, mungkin ada berapa ratus lembar itu. Tapi kalau Anda rumuskan dalam matematika hanya satu baris rumus. Ya kemudian rumus itu ketika ada masalah, ada data yang kita mau olah, kita menggunakan rumus itu, kita baca, oh ini rumus ini apa maksudnya. Ya itu yang dikotif, yang diketik di kode-kode. Ya, tetapi kalau tidak terjadi hal seperti itu, ketika kita menggunakan Python, ya maka kita tidak melaksanakan proses itu, ya, hilang proses itu, ada yang hilang. Tapi kalau teman-teman sudah paham metodologi, pelajari matematikanya, ternyata seperti ini, Anda pakai Python seperti tidak ada masalah. Itu akan mempercepat. Jadi belajar Python bukan untuk pemula yang belajar mesin learning. Ya, yang mau belajar mesin, yang mau belajar AI,
yang dipelajari pertama itu adalah bagaimana matematikanya. Ya, seperti itu. Nah, ini menarik Pak dari penjelasannya tadi. Banyak sekali Pak, contoh kasus itu banyak orang yang tidak mau belajar informatika, belajar AI karena informatika itu basis ilmuannya matematika. Nah, untuk mempelajari AI itu sendiri, apakah memang kita harus jago matematikanya atau bagaimana? Enggak. Ya memang bidang ya namanya teknik informatika itu kan kalau dalam nomenklaturnya computer science ya. Computer science berarti ya apa ilmunya ya, kalau orang cerita ilmunya berarti secara sainsnya bagaimana itu didapat, bagaimana itu diproses. Kalau bertanya bagaimana berarti caranya, ya cara. Tapi pada prinsipnya ya apa yang kita lakukan hari-hari itu adalah pada prinsipnya proses matematika juga. Tetapi yang kita lakukan bukan proses bagaimana menyelesaikan rumus. Ya orang kan belanja ke pasar, kemudian harga ubinya 10.000, maaf harga ubinya 7.000, saya punya uang 10.000, kemudian kembali 3.000 terus matematika juga itu ya. Tetapi dalam saya tidak harus mengerti, bukan mengerti ya, saya tidak harus memahami matematika, bukan ahli matematika, tetapi bagaimana caranya saya memahami algoritma itu bekerja. Ya karena Anda biar membaca dimanapun, algoritma itu pasti rumus itu. Jadi pahami rumusnya seperti apa. Setelah tahu rumusnya seperti itu, ya Anda terus dari bahasa pemrograman. Jadi ya tidak harus saya menguasai matematika, tetapi satu hal yang pasti bahwa computer science itu basicnya adalah matematika. Nah itu. Jadi jangan berpikir bahwa saya jago matematika, saya jago AI. Ya kan rata-rata peraih Nobel dari teknologi itu ya orang fisika, gitu. Ada juga orang matematika dan lain sebagainya. Ya intinya pahami bagaimana cara membaca rumus, karena itu yang akan dikodik, itu akan ditulis di bahasa pemrograman. Rumus itulah yang akan kita implementasikan sebenarnya di bahasa pemrograman, tetapi menggunakan bahasa yang dimengerti oleh komputer itu. Seperti itu. Nah selanjutnya nih Pak yang menarik. Bapak bilang kalau AI tidak terlepas dari manusia. Kemudian terlintas di benak saya Pak, apakah ada atau siapa sih yang mengendalikan dan mengontrol AI itu? Apakah pemerintah, masyarakat? Begitu ya. Siapa sih di balik AI ini? Ini ya kalau pertanyaannya itu ya industri. Industri. Ya industri yang saya menyebutnya gajah lah. Gajah itu ya pasti yang menguasai teknologi ya. Yang menguasai teknologi informasi. Saat ini kita tahu siapa mereka. Gajah itu kayak Google, kayak Facebook, Microsoft, Amazon. Ya. Mereka itu menginvestasikan bukan miliar, triliunan. Menginvestasikan triliunan untuk pengembangan AI. Jadi sebenarnya AI itu menurut saya bagus ya. Tetapi perlu dikontrol, perlu dibuatkan aturan, perlu dibuatkan regulasi. Kalau saya baca statistiknya ya negara-negara yang sangat konsen dengan regulasi itu pertama itu Amerika. Jadi itu sampai saat ini mungkin sudah punya lebih 20 regulasi khusus mengatur AI. Ya sepengetahuan saya browsing ya, saya di Indonesia itu belum pernah menemukan aturan regulasi yang mengatur AI. Di Rusia dia sudah ngatur itu ya, di Cina juga sudah mulai mengatur, sudah ada aturan-aturan undang-undang ya yang mengatur itu. Tetapi untuk saat ini yang paling banyak mengatur, yang konsen mengatur AI itu ya Amerika. Mereka sudah lebih 20 ya regulasi yang mengatur itu. Saya pernah mendengar Pak, negara yang menguasai teknologi atau AI itu adalah negara yang unggul. Kira-kira di Indonesia ini sudah berada di tahap mana kira-kira? Ya sebenarnya kalau dari sisi kemampuan ya, si keilmuan itu orang Indonesia tidak pintar ya. Kata Bu Susi itu karena sini makan ikan. Dia benar pintar ya. Kita tahu lah AI itu butuh investasi besar. Bagaimana itu perusahaan-perusahaan teknologi dunia itu dibangun, berapa biaya dikeluarkan gitu ya untuk membangun teknologi itu.
sehingga dia demikian ketika kita melihat bahwa bagaimana AI saat Indonesia itu kalau saya lihat infrastruktur AI-nya yang belum ada sebenarnya, tapi kemampuan keilmuannya banyak, gitu ya. Ya karena mengapa demikian? Ya kalau kita berkaca kepada pengeluaran perusahaan-perusahaan besar itu dalam 4 tahun terakhir itu mereka mengeluarkan puluhan bahkan ratusan triliun untuk membangun infrastruktur AI itu, gitu. Jadi kalau ditanya apakah Indonesia sudah siap dari sisi dari sisi keilmuan itu sudah ya, tapi dari sisi infrastrukturnya itu belum siap ya, belum ada. Contoh apa yang siap? Kita itu kalau kami di BRIN itu kami men-training model itu menggunakan GPU ya. Kami pakai itu GPU A100, ada yang A1 ya itu ya. Ada beberapa ya. Mungkin di Indonesia ini ada beberapa ya kampus yang punya itu ya. Ya salah satunya juga di BRIN itu ada yang, dan kami pakai itu GPU itu yang dipakai untuk men-training model-model besar itu. Ya itu kita punya hanya beberapa. Itu kalau di luar negeri itu ada beberapa. Kemarin kami ada salah satu kampus, lupa saya, di Thailand itu. Ya dia punya khusus risetnya itu dia punya 28 GPU. Itu 28 GPU itu gila, itu besar itu. Dan misalkan kami hanya bekerja punya A100 2 atau 3, satu GPU itu bisa dipakai oleh 8 orang, A100. Kemudian ternyata di luar negeri itu ya mereka menggunakan puluhan bahkan ratusan itu GPU mereka punya. Ya, tapi biayanya juga mahal juga ya. Tapi kalau mau belajar AI, metode pendalaman AI, memang GPU itu penting. Ya kita infrastruktur Indonesia itu belum di-create untuk menyediakan infrastruktur agar kita bisa buat AI secara mandiri. Ya. Selalu kita mengandalkan dari luar untuk menggunakan infrastruktur luar gitu ya. Yang memang tidak bisa dipungkiri ya, karena membangun infrastruktur AI itu sangat besar. Yang utama lain terkait dengan komputasi, kemudian perangkat komputasi, kemudian biaya maintenance-nya dan lain sebagainya. Ketika alatnya, kekhawatiran ketika kita menggunakan gitu, peralatan-peralatan itu sebentar kalau rusak, gimana caranya, apa segala macamnya. Ya itu sih. Dari sisi keilmuan menurut saya banyak orang Indonesia pintar-pintar ya. Tapi dari sisi infrastruktur itu kita belum siap gitu untuk itu. Sebenarnya siap ya, tetapi dan penyediaan dananya itu mungkin belum ada ya untuk infrastruktur AI itu ya. Ya, maksudnya untuk ilmuwan kita sudah siap, untuk infrastruktur masih belum siap. Iya, berarti tidak ada ya, karena ya faktanya itu ya anggaplah yang GPU standar ya, yang sekarang orang sudah pakai H100 gitu ketika model training. Ya kita sekarang jangankan yang H100 model-model GPU yang terbaru sekarang, yang standar yang kecil saja A100 A1 itu ya sulit, kita tidak ada sulit. Sementara model-model besar itu ya dia butuh GPU besar untuk training model-model itu. Ya sehingga ya memang kalau saya saran ya pemerintah itu harus, kalau mau pengen AI, kita punya AI secara mandiri juga, ya harus sediakan infrastrukturnya supaya kita tidak banyak mengharap dari luar, menggunakan menyewa infrastruktur luar. Kan kalau kita menyewa komputasi dari luar itu kan kayak data-data kita akan ke sana juga. Itu sangat meskipun banyak yang mengapa demikian, karena mereka itu menyediakan infrastruktur berbayar, kemudian yang harus nyambung dengan sistem mereka, yang harus data-data itu disimpan ke situ agar bisa diproses. Ya meskipun dalam perjanjian bahwa mereka akan menjaga privasi itu, tetapi ya secara manusiawi, yang kalau kue itu enak pasti orang akan mencoba merasakan itu seperti apa rasanya itu. Apalagi kalau data-data yang punya nilai tinggi ya, punya nilai yang tinggi dan lain sebagainya. Nah, itu kemudian ketika ada di situ ya banyak ya saat ini banyak agen-agen kecil di sistem itu ya, yang mulai mencari itu ya, mencari di sistem-sistem kita ya. Cari ini data ini, ini bagus, ini tidak dan sebagainya. Ya,
agen sistem, agen based system itu sudah ada yang mencari itu, ada segala macam. Kalau ini seperti itu ya. Oke, jadi sangat luar biasa Pak penjelasannya, terima kasih banyak. Untuk mungkin pertanyaan terakhir Pak sebelum kita menutup podcast ini. Tadi sudah dijelaskan oleh Bapak bagaimana ketika mahasiswa ingin belajar AI, itu bagaimana. Nah, salah satu yang terpenting lagi dipelajari mahasiswa itu adalah bagaimana kita mempelajari etika teknologi. Maksudnya itu. Jadi bagaimana caranya Pak mahasiswa bisa belajar etika teknologi sejak dini, bukan hanya skill teknisnya saja. Jadi pada prinsipnya ya karena manusia itu secara alami punya otak itu ya. Udah otak. Kemudian kalau Anda mau menggunakan AI dan memfungsikan otaknya itu secara alami, bahwa AI itu jangan dijadikan sebagai sandaran utama. Tidak bisa dijadikan sandaran utama itu ya. AI itu hanya difungsikan untuk mempermudah proses-proses pekerjaan kita memang yang mempercepat ya, bukan menggantikan cara kita menyelesaikan pekerjaan itu, tetapi membantu meringankan. Misalkan saya menulis email, melakukan parafrase, mengecek kalimat-kalimat ini apakah antara satu kalimat dengan kalimat yang lain nyambung atau tidak, itu ya. Tapi jangan dijadikan sebagai tuntuan utama. Ya kalau ada tugas dikasih, jangan tanya AI saja lah. Nggak usah aja. Oh, luar biasa sekali Pak. Sebelum kami menutup nih Pak, kami meminta pesannya nih Pak untuk teman-teman yang lagi nonton mengenai AI dan ancaman atau kesempatan. Boleh nih Pak diberikan pesan singkatnya sebelum kami tutup podcast kali ini. Baik, yang saya mau sampaikan sebenarnya ya dunia itu berubah ya, sangat cepat berubah. Jadi adik-adik juga adik-adik mahasiswa yang karena cepat berarti harus cepat juga cara berubahnya gitu mahasiswa. Misalkan ya contohnya seperti apa, harus mahasiswa itu punya inovasi baru atau trik baru bagaimana menyelesaikan pekerjaan itu terkait dengan pekerjaan itu. AI itu sebenarnya bukan penghalang ya. AI itu digunakan sebagai tools untuk membantu kerjaan kita, tetapi jangan jadikan AI sebagai sebagai sandaran utama untuk menyelesaikan pekerjaan utama kita. Dikhawatirkan ya ketika kita menyelesaikan sesuatu selalu berpikir itu artinya proses alami kita untuk selalu belajar itu mulai tidak ada, gitu ya. Kita menggunakan AI sebaik-baik mungkin untuk menopang pekerjaan Anda, tapi jangan jadikan untuk mengganti pekerjaan Anda yang secara utama ya. Pekerjaan Anda secara utama jangan dimakai AI untuk menopang ya, bagaimana Anda bisa melompat itu ya. Itu barangkali. Wah, luar biasa sekali atas penyampaian yang telah disampaikan oleh Bapak nih. Ada beberapa kesimpulan yang bisa saya tangkap. Jadi AI bukan sekedar ancaman, tetapi juga peluang besar kalau kita mau belajar dan memanfaatkannya dengan baik nih. Terima kasih banyak Bapak atas pelajaran ilmu dan waktu yang telah diberikan menyempatkan diri untuk hadir di podcast kita kali ini. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Shaku Food, PT Muhdar Kalamor, MCH, dan Mugen Komputer yang sebagai sponsor kita pada podcast kali ini. Nah, selanjutnya untuk kalian nih yang lagi cari laptop, jangan lupa ke Mugen Komputer. Karena Mugen Komputer adalah toko IT yang terlengkap, terpercaya, serta terupdate, terluas, dan ternyaman di Makassar khususnya. Jadi mulai dari laptop, rakit PC, printer, proyektor, CCTV, monitor, aksesoris gaming, sampai kebutuhan IT lainnya, semuanya lengkap di Mugen Komputer. Mugen Komputer, Mugen. Jadi kita sudah sampai ke sesi akhir dan ada kabar nih buat teman-teman yang lagi nonton dan
kita akan mengadakan giveaway buat teman-teman yang nonton podcast ini. Caranya cukup tinggalkan komentar di kolom komentar di YouTube ini. Kemudian tulis pendapat kamu tentang topik AI atau pesan untuk podcast Himatik FTWNM. Pemenang giveaway-nya akan diumumkan di Instagram Himatik FTWNM. Jadi terima kasih sudah menonton dan mendengarkan podcast kali ini. Saya Hibsan Rizal dan rekan saya Selamat Zaki dengan kawan. kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa kuasai teknologi, kuasai peradaban.